Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, kali ini saya akan menengok IHSG lagi ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Seperti kita ketahui bersama, indeks composite ya, ini pada rehat sesi 1 menuju ke sesi 2 nanti jam 13.30. Kita lihat IHSG semakin dalam ya turunnya ya. Ini sudah indeks berada di kisaran 5.933 ya. Mau menuju ke area 5.800 ya. Jika ini di titik supportnya ya. Jika ini tertembus maka akan menuju ke area 5.800 ya. Seperti kita ketahui IHSG akhir-akhir ini kurang bergairah ya, sepi karena rupanya dengan suasana yang kurang kondusif di IHSG ya, dengan kebijakan-kebijakan dari pemegang kebijakan BI yang menerapkan penutupan kode broker, kemudian juga menerapkan penutupan kode foreign ya atau asing, dan kebijakan tentang pembatasan ARB dan ARA ya. Di satu sisi yang lainnya dunia cryptocurrency demikian pesat perkembangannya sehingga banyak memang trader-trader ataupun investor era kolonial ya. Era kolonial itu masuk pada meninggalkan IHSG dan kemudian masuk di cryptocurrency ya. Dimanapun itu jika kita tidak punya bekal yang lebih akan berbahaya. Nah, seperti kita ketahui ya, ini adalah sehingga kita harus tetap prinsip kita masuk di instrumen investasi apapun, kita harus punya bekal yang cukup, jika tidak akan menyebabkan kerugian material yang cukup besar bagi kita ya. Jadi dengan di cryptocurrency pun sama ya, teman, di cryptocurrency sekarang memang eranya bull run ya. Jadi Bitcoin koreksi sedikit, kemudian mantul lagi. Tapi kalau IHSG ini sudah mulai dari bulan Februari sampai sekarang ya, bulan Mei ternyata masih turun terus ya. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Dan beberapa juga saham-saham yang kinerjanya kurang bagus ya, tetapi tiba-tiba dikerek oleh para bandar ya, era saham yang kinerjanya sangat merosot tapi malah harganya naik, sedangkan sebaliknya emiten yang kinerjanya baik, labanya meningkat sampai dengan 4.800%, tetapi malah turun harga dari emitennya. Nah, ini juga yang menyebabkan pancingan-pancingan dari bandar yang memainkan harga emiten pun tidak mempan lagi ya, sehingga mereka menaikkan sendiri dan menurunkan sendiri ya di era sekarang ini. Jadi IHSG kalau dibiarkan seperti ini terus ya tentunya akan berbahaya bagi perekonomian Indonesia ya. Ya baik, ini yang composite ya. Composite ini sebenarnya masih dalam channeling naik ya. Tetapi ini kita lihat sejak 19 Maret itu ya, jadi penurunan yang cukup parah, kemudian konsolidasi, dan sekarang mau nembus ke bawah lagi ini. Sehingga, dan ini kita lihat indikator Hyper B-nya saya ini menunjukkan ada aliran dana keluar di IHSG sejak 22 Februari 2021. Ya, jadi akan turun terus di ke depan ya. Kalau 5.800 ya kita siap-siap aja ya, seperti saat orang sudah meninggalkan IHSG, maka disitulah kesempatan kita untuk masuk ya, seperti yang disampaikan oleh Warren Buffett ya. Baik, kita lihat sekarang di saham-saham yang cukup
menarik ya di harga sekarang, saya bahas dulu Unicam ya. Unicam atau USIT ya itu ya. Unicam ini kita lihat di time frame hariannya, kita bisa lihat di sini ya. Kenaikan dan penurunannya juga cukup parah ya pada hari ini terutama ya, itu turunnya cukup tinggi, sehingga ini sebenarnya kesempatan untuk kita masuk ya. Untuk kita masuk ini ya, saya buatkan garis support dan resistennya untuk Unicam, karena Unicam ini adalah salah satu perusahaan pemimpin pasar ya di bidang popok ya, baik popok bayi maupun popok anak, popok wanita, dan untuk popok orang tua atau lansia. Ini bisa kita lihat di sini ya, channelingnya membentuk channeling turun, dan ini akan turun terus ya, tetapi ini justru adalah kesempatan, karena kalau kita lihat di Cyper hanya memang menunjukkan diamond yang besar ya, red diamond yang besar, artinya bearish continuation, kemudian diperkuat lagi dengan dot yang warna merah yang juga cukup besar, dan channelingnya turun. Dan kemudian ini yang warna biru sudah membentuk lembah ya. Dan kalau kita lihat juga aliran dana keluar ya, ini ya, aliran dana keluar dibuktikan ada warna merah di sini ya. Dan ini yang cair B yang berwarna biru ini sudah mengarah ke bawah membentuk lembah ya. Dan kalau kite osilatornya sebenarnya masih jangka panjang. Kite osilator ini memang indikatornya untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang ini masih prospek untuk USIT ya. Coba kalau kita lihat di time frame 4 jamnya, time frame 4 jam terlihat sekali ya channeling menurunnya. Kemudian ini sudah mulai membentuk lembah yang paling dalam ya, dan di sini sudah ada over. Sebentar lagi kemungkinan juga ada sinyal dari Cyper B-nya. Kemudian kita lihat untuk saham yang lainnya yang cukup menarik ya di harga sekarang. Coba saya lihatkan GGRM ya. GGRM ini fundamentalnya juga bagus. Saya pernah membahas ya di satu kesempatan di video saya yang memang saya upload ya. Ini kalau kita lihat ya, dia turun terus ya, gudang garam ini ya. Bearishnya berkepanjangan, dan banyak juga investor yang sudah mulai ragu perusahaan sebaik gudang garam, tetapi emitennya tidak naik-naik ya. Nah ini yang juga salah satu faktor yang menyebabkan banyak investor jangka panjang pun menjadi ragu ya untuk bertahan di IHSG. Banyak di antara mereka ya di channel-channel YouTube yang lainnya juga yang membahas saham tiba-tiba sekarang membahas kripto ya. Nah ini saya berusaha seimbang untuk membahas saham dan membahas kripto juga, dan instrumen investasi yang lain. Kalau kita lihat di sini sudah ada dot, bukan dot ya, diamond berwarna merah, dan ini ada diamond berwarna merah. Ini sebenarnya ada tanda reversal tapi tidak jadi reversalnya. Pada tanggal 12 April itu ada tanda-tanda reversal ya, tetapi tidak jadi reversalnya. Kemudian kalau kita lihat di Cyper B-nya ini ya, merahnya tebal sekali, awan merahnya ini berarti dana keluar juga banyak di sini. Dan ini kemarin sempat ada bullish divergence ya, ternyata juga sebentar saja bullish divergence-nya, dan osilatornya yang menunjukkan sudah over ya, ini artinya sudah seharusnya sudah mulai naik ya. Itu untuk gudang garam. Lalu kalau kita lihat di 4 jamnya, di 4 jamnya bisa kita lihat penurunan yang curam ini ya. Ini bisa kita lihat penurunannya curam sekali ya penurunannya. Kalau kita panjang garis yang saya buat ini mulai membentuk pola segitiga ya. Biasanya kalau pola segitiga itu nanti dia akan semakin menyempit kemudian akan full ya. Nah ini kalau kita lihat juga awan merahnya cukup tebal sekali ya, berarti money out ya dari saham ini, dan kite osilatornya juga under.
Dan ini ada red diamond yang cukup besar sekali untuk gudang garam. Lalu kita lihat blue chip yang lainnya ya. Blue chip yang lainnya INDF. Kita lihat INDF ya, ini juga perusahaannya cukup bagus ya, labanya juga konsisten untuk INDF itu juga hari ini naik tipis ya, turun terus juga ini ya. Sudah membentuk pola naik ya pada beberapa hari yang lalu sejak 25 Februari itu sudah membentuk pola naik, tapi berhenti pola naiknya itu dan kembali turun dan ini mulai membentuk channel turun lagi. Kalau kita lihat di sini ada apa namanya, ada red diamond ya, kemudian ada tanda silang bearishnya sebenarnya uh, false ya, jadi gagal. Kemudian kalau kita lihat di sini awan merahnya ini yang ngeri ya, awan merahnya semakin menebal dari hari ke hari ya, berarti aliran uang keluar itu banyak dari saham ini, jadi artinya banyak yang menjual, yang pemilik dana banyak yang menjual atau bandar menjual saham INDF ini ya. Kalau kita lihat di sini under. Kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, time frame 4 jam, kita lihat sangat curam sekali ya penurunannya ya. Kemudian ini ditegaskan lagi dengan adanya dot warna merah. Dan ini taper-nya menunjukkan hitam ya, zona hitam artinya zona turun. Kemudian ini juga diperkuat lagi dengan warna taper B yang area biru ini semakin membentuk lembah, dan ini juga yang merah ini semakin uh, mulai menipis sebenarnya ya, tebal kemudian mulai menipis, dan pair oscillatornya yang baru menunjukkan over ya, sehingga untuk Indofood untuk sekarang pun sebenarnya juga sudah bisa mulai dikoleksi sedikit demi sedikit. Kemudian kita lihat untuk saham SSMS ya, SSMS sawit sumber emas, kita lihat ya ini juga yang saya bilang tadi ya, labanya cukup besar ya, labanya itu 4.800%, tetapi malah harga sahamnya turun dan hari ini naik tipis ya. Kalau kita lihat chartingnya, nah ini menghitam ya, masih di area hitam sejak tanggal 26 Januari ya, di area hitam, artinya downtrend, padahal ini sudah ada pola reversal ya, reversal yang kuat ini, tetapi turun lagi, kemudian ini ada pola reversal lagi, turun lagi, dan red diamond berturut-turut ya di sini. Dan kalau kita lihat di sini sudah cair perbinya sebenarnya sudah ada dot warna hijau, tapi kita lihat ya memang ada kenaikan tipis. Kemudian kalau kaitan oscillatornya menunjukkan over ya. Ini yang saya bilang tadi adalah kinerja bagus, tetapi harga sahamnya malah turun terus. Yang ini yang ternyata memang tidak ada hubungan yang korelasi hubungan antara kinerja perusahaan yang bagus dengan kenaikan harga sahamnya. Lebih karena harga itu digerakkan oleh market maker atau bandar ya, cuman bandar saham ini eh, dihindari oleh pegiat investor dan trader karena permainan yang mereka lakukan itu sedikit agak agak kurang disukai ya, oleh sedikit kasar ya untuk retail, sehingga mereka meninggalkan ya. Nah ini kalau kita lihat di time frame 4 jamnya sudah ada pola reversal ya, sudah ada pola reversal ini di sini. Ini sudah ada pola reversal dan ini adalah bullish divergence ya, ini harga turun kemudian ini sedikit naik ya, kemudian kalau kaitan oscillatornya masih under. Kemudian kita lihat ya saham yang lain dari sektor pertambangan ya, ini juga PTBA ini sebenarnya kinerjanya bagus dan harga coal juga naik, tetapi ternyata juga turunnya cukup dalam ya. Untuk PTBA ini kita lihat charting hariannya, ini ya kita lihat turun cukup dalam ya ini untuk PTBA.
sampai di 2.300 dan sudah ada tanda silang sebenarnya ya. Sudah jenuh ini berarti, dan ada dot warna, ada bukan dot ya, ada diamond, kemudian ada tanda silang, bearish-nya sudah mulai false. Dan kalau kita lihat ini masih under dan ini juga masih di lembah, dan kalau kita lihat ini awan merahnya ini cukup tebal ya. Kemudian coba kita lihat kalau di time frame 4 jamnya, di 4 jamnya antara sekali ya, di sini ada diamond, red diamond yang besar sekali. Jadi masih akan turun, tetapi kata oscillatornya menunjukkan ada sinyal mulai over. Jadi kita lihat awan merahnya juga cukup tebal. Untuk beberapa emiten yang saya analisa untuk IHSG kali ini, semoga apa yang saya analisa bisa memberikan manfaat buat tradingan Bapak Ibu sekalian di IHSG ya. Kemudian jangan lupa bagi para subscriber ya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga yang nanti saya akan mengadakan giveaway ya. Giveaway-nya adalah giveaway yang bermanfaat ya. Saya akan memberikan salah satu indikator yang cukup powerful, tapi untuk AMI broker ya. Jadi untuk software charting AMI broker nanti bisa kalian pasang ya. Kalian pasang kalau nanti saya undi, makanya share channel ini ya ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Silakan di-share, silakan di-subscribe, dan pada saat 1000 nanti saya akan mengundi 5 orang pemenang ya yang sebagai subscriber saya. Jadi saya mengundinya yang subscribe ya akan mendapatkan 5 AFL para hunter ya. Jadi ini digunakan oleh salah satu komunitas trading gelap yang indikator tersebut dijual dengan sangat mahal ya. Nah, saya berikan free untuk penghargaan buat para subscriber di channel ini yang ketika sampai pada 1000 subscriber nanti ya. Silakan ditunggu saja, dicermati, dan ditonton video saya ini, jangan di skip. Terima kasih, salam cuan buat sobat investor semuanya.